Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-155. Kita akan membaca dari kitab Ayub pasal 21 sampai 24. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami dapat meneruskan pembacaan dan pendengaran firman kami dari kitab Ayub. Berkatilah Tuhan hari ini, biar kami boleh bersyukur di dalamnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasal 21. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa maksudnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya? Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi? Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu dan berengah-berengah berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Pasal 22. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaat bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap, dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit.
Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, "Pergilah daripada kami," dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh jalan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah rahmat terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuat biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Pasal 23. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara-perkara aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Pasal 24. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu mengembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka menghimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua peta kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya.
Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia. Berenga mengerumitnya, ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan yang tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyangga aku dan meniadakan perkataanku? Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman kita pada saat ini. Ayub terus dihujani dengan perkataan-perkataan dari sahabat-sahabatnya. Tetapi apa yang dijawab oleh Ayub sesungguhnya mengekspresikan bahwa dia tetap mempercayai Tuhan. Walaupun kadang-kadang manusia tidak dapat mengerti dan menyelami apa yang sedang dilakukan Allah bagi umatnya dan bagi orang-orang yang tidak takut akan dia. Dan hal yang sangat berkesan yang saya baca dari pasal 23 ayat 10, 11, dan 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Di tengah-tengah kesulitannya dia tetap menjaga dirinya, menjaga perkataannya. Dan seperti yang dia katakannya, dia mau teruji dan akan keluar seperti emas. Seharusnya kita juga demikian. Mari kita tetap teguh dan kuat, sabar menghadapi segala tantangan hidup kita. Kalau itu yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui, kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Pada saat kita tetap menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga perkataan dan sikap kita, maka kemenangan dari Tuhan akan kita lihat di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelajaran yang kami dapatkan pada saat ini mengajar kami untuk tetap teguh di dalam Engkau, tetap setia dan menjaga hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami terus memperkenankan Engkau. Dan kami tahu bahwa pengharapan kemenangan itu pasti bagi orang-orang yang setia kepada Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.